Halo warga Kristus dan Shalom. Capek dengar kata pajak? Tetapi kenapa selalu mendengar kata pajak selalu bikin kesel? Gaji belum dinikmati udah dipajakin duluan. Semua dipajakin. Apa Alkitab juga mengajarkan kita untuk rela mengeluarkan uang demi negara? Mari kita bongkar rahasia ini di balik ayat-ayat tentang pajak dan cari tahu kebenarannya. Namun, sebelum pembahasan, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Hari ini kita akan membahas topik yang nggak asing lagi buat kita semua, yaitu pajak. Pernah nggak kamu pikir sebenarnya apa sih pandangan Alkitab tentang kewajiban membayar pajak? Kita sering dengar cerita tentang Yesus dan pajak kaisar. Tapi apa sih makna sebenarnya dari cerita itu? Apakah Yesus menyuruh kita untuk patuh pada pemerintah atau malah memberontak? Yuk kita bahas bersama. If you think you are bad, I'm your dad. Pegawai pajak dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, pegawai pajak dianggap sebagai pekerjaan yang hina. Berbeda dengan negara Konoha, pekerjaan itu banyak sekali dicari orang karena gajinya yang besar. Pegawai pajak dalam Perjanjian Baru juga mempunyai gaji yang besar, yaitu dari hasil bunga pemungut pajak tersebut. Mereka membuat bunga pajak tidak ditentukan oleh pemerintah, melainkan besar bunganya ditentukan sendiri oleh pegawai pajak itu sendiri. Kerajaan Roma pada saat itu menjajah orang Yahudi dan orang Roma tidak mau berurusan langsung dengan masyarakat Yahudi dalam hal perpajakan. Oleh sebab itu, pemerintah Roma mencari orang Yahudi untuk menagih pajak di kaumnya sendiri. Hal ini yang membuat orang Yahudi sangat membenci pegawai pajak, karena mereka beranggapan pegawai pajak Yahudi adalah orang yang hina dan pengkhianat orang Yahudi itu sendiri. Dasar Alkitab membayar pajak. Ada beberapa ayat Alkitab yang menjelaskan bahwa kita sebagai orang Kristen untuk membayar pajak. Pertama, Matius 22 ayat 17-21. Kisah koin kaisar menjadi landasan utama dalam memahami pandangan Alkitab tentang pajak. Yesus dengan tegas mengatakan, "Karena itu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Pernyataan ini menunjukkan adanya definisi yang jelas namun harmonis antara kewajiban sipil kepada negara dan kewajiban rohani kepada Allah. Kedua, Roma 13 ayat 1-7. Rasul Paulus mengajarkan bahwa setiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang berkuasa, karena pemerintah adalah pelayan Allah yang ditetapkan untuk menegakkan keadilan. Kewajiban membayar pajak pun menjadi bagian dari ketaatan ini. Perpajakan dalam Perjanjian Lama. Konsep pajak seperti yang kita kenal saat ini mungkin tidak secara eksplisit disebutkan dalam Perjanjian Lama. Dengan istilah yang sama, namun terdapat beberapa prinsip dan praktek yang relevan dengan konsep pembayaran pajak pada masa itu. Pertama, upeti kepada raja. Dalam banyak kisah di Perjanjian Lama, kita menemukan praktek memberi upeti kepada raja atau penguasa. Upeti ini bisa berupa hasil bumi, ternak, atau bahkan tenaga kerja. Meskipun tidak sama dengan pajak modern, namun prinsip serupa yaitu memberikan kontribusi kepada pemimpin untuk mendukung pemerintahan. Persepuluhan. Persepuluhan adalah praktek memberi perpuluhan dari hasil panen atau penghasilan kepada Tuhan melalui lembaga-lembaga keagamaan. Ini menunjukkan prinsip memberi kembali kepada Allah sebagian dari apa yang telah kita terima. Meskipun perpuluhan lebih berorientasi kepada ibadah, namun prinsip memberi sebagian dari harta benda yang kita miliki kesamaan dengan konsep pajak. Bangsa Israel membayar pajak ke Bait Allah karena bangsa Israel memiliki pemerintahan yang teokrasi, di mana Allah adalah raja mereka. Konsep negara pajak modern tidak sepenuhnya berlaku dalam konteks ini.
Lalu, apakah persembahan khusus juga adalah pajak ke bait Allah? Tulis pandangan kalian di kolom komentar. З Галантою ще не просвикнути на печать. Ой, герей. Kad šilčiau būtų. Žiūrėti aš. Prie paso padedu, kad žinotumėm kur. Nu, tegul užsidega. Nedega, čia paslaužus, ne? O, gerai. Apakah Yesus membayar pajak? Ini mungkin mengejutkan mengingat statusnya sebagai anak Allah. Namun Alkitab mencatat bahwa Yesus hidup di dunia sebagai manusia dan tunduk kepada hukum yang berlaku, termasuk kewajiban membayar pajak. Kita bisa menemukan kisah ini dalam Matius 17 ayat 24-27. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, apakah mereka harus membayar pajak di bait suci? Yesus meminta Petrus pergi ke danau, menangkap ikan pertama yang naik ke permukaan, dan mengambil uang dari mulut ikan itu untuk membayar pajak. Ada beberapa hal mengapa Yesus membayar pajak. Pertama, ketaatan kepada hukum. Yesus memberikan contoh yang sempurna tentang ketaatan pada hukum. Meskipun ia adalah anak Allah, ia tetap menghormati hukum yang berlaku di masyarakat. Kedua, menjadi teladan. Dengan membayar pajak, Yesus menunjukkan kepada kita pentingnya menjadi warga negara yang taat. Ketiga, menghormati institusi. Melalui membayar pajak, Yesus menghormati institusi keagamaan pada zaman itu. Ia mengajarkan kepada kita untuk menghormati institusi yang ada di masyarakat. Keempat, menyempurnakan hukum. Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Dengan membayar pajak, ia menunjukkan bagaimana hukum Taurat harus dijalankan dengan sempurna. Apakah pada zaman ini gereja dan pendeta juga kena wajib pajak? Mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Dukungan donasi Anda melalui Saweria di link deskripsi agar kami dapat terus berkarya dan menyebarkan pesan Kristus. Jesus bless. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang pajak menurut Alkitab. Tetap taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.